Halo guys, welcome to back channel Sa Air bersama gua Sa Air di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau bikin Gigi dengan sound yang lagi viral banget di TikTok guys ya, dan buat hasilnya udah kalian lihat di awal tadi guys. Nah, sebelum itu gua mau ngasih tahu juga buat kalian yang pengen nyari-nyari setel private ataupun kalian request setel private bisa banget ya, tinggal DM gua aja. Untuk via chatnya udah gue sediain di deskripsi ya. Oh ya, buat kalian yang pengen join grup, join aja, ntar biar admin yang konfirmasi biar kalian bisa masuk grup ya. Jadi aman aja boy. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke proyeknya ya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Oke, semangat untuk menikmati tutorial hari ini, tapi jangan pusing, oke? Btw di sini gua pas bikin proyek itu super duper gabut ya guys. Di sini bisa kalian lihat, di sini gua bikin setelan kayak AM jir ya, kayak gini. Gua potong-potong sampai akhir nih. Buset di gabutnya nggak kebayang gua segabut apa coba gua. Gila. Nah, di sini gua mau skip dulu ya untuk ngapusin semua bahan-bahan ini ya, soalnya ini kan mau kita bikin ulang ataupun rehab ulang ya guys. Tunggu aja bentar. Oke guys, di sini udah selesai untuk gua ngereset ulang untuk proyeknya, dan di sini kita langsung aja gas ke tutorialnya guys ya. Simak baik-baik. Untuk mentahan beat dan foto yang gua pakai ini bisa kalian download, linknya ada di pin komentar. Kalau mau pakai aja, tapi kalau kalian mau pakai foto kalian sendiri juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini kalian bisa tarik aja untuk foto pertama itu di beat kedua ataupun di durasi di mana durasinya? Di 9,4 sekon guys ya. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pencet overlay dan kita masukin overlay foto kedua. Di sini gua mau pakai foto yang nah ini aja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita pasin di titik beat pertama kayak gini ya. Sampai ke beat bentar. Nah, sampai di situ guys ya. Nah, sampai sini bentar, untuk durasinya ntar gue sebutin. Di durasi 5,4 sekon guys ya. Jadi ini beat pertama ya sampai ke sini. Pokoknya durasi fotonya itu di 5,4 sekon. Nah, terus buat skalanya jangan lupa kita bikin juga kita perbesar ya, untuk skalanya itu di 105. Nah, terus untuk video utamanya juga kita perbesar di menu dasar di 105. Nah, kalau udah checklist aja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita bisa tambahin keyframe di awal dan di akhir. Maksudnya di akhir foto utama, dan kita pencet overlay-nya dan kita kasih keyframe. Nah, kalau udah di sini kita bisa pergi ke ini kan di tengah-tengah guys, di tengah-tengah di antara keyframe yang berada di overlay. Di sini kan tengah-tengah, kita geser ke kanan kayak gini. Nah, kayak gini guys, terus kita tambahin aja keyframe. Nah, terus kita kembali ke keyframe pertama yang ada di overlay dan kita pencet fitur dasar dan kita pilih putar dan kita putar nah kayak di positif 10 ya guys, di positif 10, dan buat posisinya kita atur di sini di positif 999, kita geser lagi. Dan untuk posisi yang Y itu jangan sampai berubah ya, harus tetap di 0 guys. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah anjir juga ya. Nah, kayak gini. Jadi tetap di 0 ya untuk sumbu Y-nya. Terus kalian checklist saja. Terus kita kembali ke keyframe yang di tengah-tengah di sini, tapi nggak tengah-tengah banget ya. Agak geser ke kanan dia. Nah, terus untuk posisi X kita ubah ke 500 pas aja guys. Kita ubah di 500 pas aja. Nah, kayak gini. Terus untuk zoom putarnya kita pindah ke negatif ya. Tadi kan ini kan tadi kan positif ya, positif untuk putarnya. Dan ininya itu negatif ya. Jadi positif negatif. Kalau kalian mau balik dari positif dulu, dari negatif dulu, ini kalian ubah ke negatif ya. Ini kan ubah ke negatif itu juga bisa, tapi pergerakannya kan ubah juga di sini, jangan di sini gitu ya. Pokoknya kalau kalian mau dari sini ke sini itu ke positif dulu, positif 10, baru di sininya negatif 10. Tapi kalau kalian mulainya dari sini ke sini itu berarti negatif 10 dulu baru positif 10 gitu guys ya intinya.
Paham nggak bang? Ya moga-moga paham aja gitu. Gitu guys ya. Nah terus di sini tinggal kita masukin grafik aja guys. Nah buat grafiknya kalian masukin aja yang kublik keluar dan kublik masuk kayak gini guys. Nah kayak gitu. Nah terus checklist aja guys ya, kayak gini interaksinya kurang lebih. Nah gitu ya. Oke, di sini langkah selanjutnya tinggal kita bikin untuk apanya ya, zoom outnya guys ya. Tapi di sini tuh zoom outnya tuh kalian ikutin aja. Di sini gua bakal sebutin titik bit ini, yang ini kan akhir dari foto utama. Nah ini itu anggap aja yang lulusan keyframe itu titik bit pertama ya. Nah terus kita kasih keyframe aja di antara bit 1 dan 2. Oke, kita kasih keyframe di sini. Dan di sininya juga di antara bit 2 dan 3 tambahin, dan tinggal kita perbesar aja manual. Nah kayak gini. Nah kalau udah, di sini langkah selanjutnya kita tambahin keyframe juga di antara bit 3 dan 4, dan di antara bit 4 dan 5. Lalu kita perkecil lagi kayak ini guys. Nah atau di bit yang ini tadi yang kita zoom tadi itu bisa diperbesar lagi kayak gini guys ya. Ya kalian kira-kira aja lah. Kalau kalian merasa kegedean ya tinggal dikecilin lagi ya. Pokoknya kalian kira-kira aja. Nah terus di sini kan hitung lagi bitnya, bit 2, bit 3, 4, 5 ya. Nah berarti di antara bit 5 dan 6 di sini kalian tambahin juga di antara bit 5 dan 6-nya ya di sini. Nah terus di antara 6 dan 7 tambahin juga, lalu kita perbesar lagi. Nah ini guys ya, jadi dia tuh selang-seling loh. Ini keyframe, ini besar, ini keyframe, ini kecil ya, ini keyframe, ini besar gitu guys ya. Nah di sini tuh kayaknya habis itu hentakan deh kalau nggak salah. Nah hentakan, jadi di sini tinggal kita perkecil aja ya. Kita tambahin keyframe di sininya. Bentar. Nah di sini guys, di bit yang ke berapa ini tadi ya, lupa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di bit yang ke-6 itu kalian tambahin keyframe di lulusan bit ke-6. Terus tinggal di sininya di antara bit 6 dan 7 kalian tambahin keyframe. Nah terus tinggal kita perkecil aja kayak gini. Nah terus di sini langkah selanjutnya di bit yang ke-7-nya tinggal tambahin keyframe. Nah terus tinggal diperbesar aja kayak gini guys. Nah jadi di antara kayak gini ya guys. Tuh ya. Nah di sini tuh untuk zoom outnya sementara kayak gini guys. Nah gitu ya. Nah oke, langkah selanjutnya tinggal kita perhalus aja. Untuk cara penghalusannya itu gampang. Ini kan keyframe yang berada di bit 1 dan bit 2. Nah terus tinggal geser aja ke sebelah kirinya, dan kita lakuin hapus tambah seperti biasa kayak gini guys. Pokoknya gitu aja ya untuk cara penghalusannya. Ntar kalau kalian mau nambahin jiji tipis di dalamnya itu juga bisa ya, tinggal ditambahin aja jiji tipis. Dan untuk penerapannya ntar gua praktekin di sini secara langsung biar kalian tuh nggak banyak nanya ya. Soalnya ntar kan bingung juga kalau nanya, bang ini gimana bang, ini gimana gitu gimana, kan susah ya, ribet gitu ya. Nah di sini tinggal kita masukin aja buat grafik. Buat grafik kita bakal coba pakai grafik yang perlambatan dan perlambatan. Nah mungkin bakal hasilnya kayak gini, bentar. Nah gitu ya. Nah oke, di sini langkah selanjutnya itu cukup gampang. Kita kan mau nambahin jiji tipis ya, sebenarnya jiji tipisnya pakai efek juga bisa sih guys sebenarnya guys. Ya ntar kita bakal gunain efek aja untuk jiji tipisnya ya. Mungkin kalian banyak yang belum tahu juga untuk cara setting jiji tipis pakai efek ruang berputar ya. Ntar gua kasih tunjuk dari sini, oke? Di sini kita next bikin zoom outnya guys ya. Nah di sini kalau udah kita tambahin keyframe di sini kan pokoknya bit keberapa nih tadi, bit ke-7 ya. Nah di antara bit 7 dan 8 tambahin keyframe lagi, dan di antara bit 8 dan 9 tambahin keyframe guys. Lalu tinggal kalian perkecil aja kayak gini guys. Nah kayak gini ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini, bentar. Nah oke guys ya. Nah di sini langkah selanjutnya itu bentar, ini gua oh ya.
Ini kita tinggal tambahin aja bit di sini guys. Di lurusan bit yang ke ini kan hentakannya mana? Ini hentakan ya. 7 8 9. Nah, di bit yang ke-9 ini kan tambahin aja keyframe guys. Nah, di bit yang 9 tambahin keyframe. Oh, kagak. Di antara bit 9 dan 10 kalian tambahin keyframe. Nah, kayak gini. Tambah keyframe, Cok. Nah, terus di antara bit 10 dan 11 kalian tambahin keyframe. Kalian perkecil. Kalian zoom. Lalu di bit yang ke-11-nya ini kalian tambahin keyframe, lalu kalian perkecil. Nah, kayak gini ya. Jadi di antara kayak gini. Set set gitu ya. Nah, terus di sininya di depannya bit selanjutnya itu kalian tambahin keyframe aja. Dan tinggal di zoom aja kayak gini. Dan di sini juga di bit depannya ini nggak inget ini tadi keberapa, tinggal di zoom lagi kayak ini. Pokoknya 2 kali yang ngezoomnya ya. Jadi dia tuh ngecil gini guys, ngecil ngezoom gitu ya. Nah, terus di sini baru kita perkecil. Nah, buat yang ini tuh caranya cukup gampang ya. Tinggal kita tambahin keyframe di awal sini dan kita perkecil aja kayak gini sampai habis ya. Dan kita geser aja ke kiri. Tadi kan mulainya kita kan ke kanan ya, yang masih ingat nggak yang ini tadi? Yang ini tadi kan set, bem. Nah, terus berarti yang ini hilangnya ke kiri gitu guys ya. Konsepnya kayak gitu. Nah, terus di sini tinggal kita kasih aja untuk grafik ya. Di sini kan hitung aja dari belakang ya, Cok ya. Biar ini kan hitung aja dari sini dari akhiran foto overlay bit 1, bit kedua, bit ketiga, bit keempat. Nah, bit keempat ini ke sebelah kirinya ini ada rongga, jadi tinggal kita bentar kita terapin penghalusan dulu ya. Nah, di sini kan ini kan hentakan tadi ya yang udah kita bikin. Nah, ini kita geser ke kanan, ke tengah-tengah di antara itu rongga yang ada keyframe tengahnya tadi, hapus tambah. Pokoknya tinggal dilakuin hapus tambah aja, Cok, kayak gini ya. Nah, oke, di sini langkah selanjutnya yang udah gua bilang tadi, ini kan bit yang keempat dari belakang. Jadi tinggal kita geser ke sebelah kiri dan kita terapin grafik yang perlambatan keluar, dan yang ini kita terapin yang perlambatan, terus perlambatan, terus yang ini kita masuk kasih grafik yang masuk. Nah, gitu guys ya. Jadi kurang lebih ntar hasilnya kayak gini guys. Ntar dari awal. Bentar, kok ini kayak gini? Ininya nggak ngecil, Cuk. Nah, ininya kurang ngecil ini. Yang ini. Ya. Berarti dari keyframe yang ini. Ini kan bit 4 ya. Ini keyframe yang urusan bit keempat dari belakang, kita geser ke keyframe sebelah kirinya dan kita zoom aja kayak gini. Biar kerasa gitu loh, Cok. Jadi dia tuh ngezoomnya kerasa kayak gini. Kok makin gak kerasa ya? Bentar guys. Ini ngapa sih ya CapCut sekarang benar-benar kacau untuk versi terbarunya itu guys. Nah, ini dia akan ngezoom seharusnya gitu. Seharusnya kita kasih grafik aja yang publik masuk aja. Nah, gini juga bisa sih. Udah gitu aja. Oke. Terus di sini untuk pembikinan foto ketiganya kita langsung aja gas untuk bikin ya. Di sini mungkin agak ribet guys ya, jadi kan harus benar-benar perhatiin ya, soalnya ini tuh udah spek. Lah kok bangsat? Udah diimpor. Iya diimpor. Oh ya ini ya. Baterainya menjadi overlay. Ini mungkin buat kalian yang baru-baru join banget di Capcut gitu ya, mungkin ya rada-rada bingung ya pastinya ya. Nah, ini kita pilih lapisan
Lapisan di mana lapisan? Kita pilih ini, geser aja ke kanan. Nah gini guys ya, jadi kayak gini. Set gitu guys ya. Untuk caranya sebenarnya sama aja sih guys. Untuk cara bikin zoom outnya, bikin ininya itu sama aja sebenarnya ya. Tapi nggak apa, kita praktekin ulang aja. Memang agak ribet ya. Oh ya, ini buat skalanya kita tambahin dulu di 105 ya. Nah kayak gini. Lalu kita checklist aja. Terus kita bakal bikin zoom out lagi, sama halnya kayak yang di tadi sih guys. Jadi kalau kalian bingung ya untuk foto ketiga ini, bisa putar ulang aja untuk video gua gitu. Yang ada bikin zoom out foto kedua itu kalian tinggal ini aja sih, putar ulang aja. Soalnya caranya itu sama cok, sama caranya itu sama gitu, jadi nggak ada bedanya. Jadi walaupun diulang-ulang ya caranya cuma gitu doang untuk zoom outnya gitu. Kan intinya kita tuh bikin zoom out. Bahkan zoom out ini tuh sebenarnya udah pernah gua bikin ya, tutorialnya tuh ada sendiri konten khususnya untuk bikin zoom out ini guys. Ini hentakan ini ya, ini hentakan. Oke. Itu hentakan, jadi kita tambahin aja keyframe di sini, tulisan bit kayak tadi lah ya guys, kayak tadi ya. Masih ingat kan kalian? Ya masih ingat lah. Oke, di sini tinggal kita zoom aja. Zoom. Tambahin grafik. Agak lain emang ya ini. Nah, ntar kan lihat aja ya, ntar jadinya. Ini gue rada-rada nggak suka nih, gue bilek sama CapCut sekarang. Kenapa? Soalnya itu ini keyframe-nya baru sedikit loh, ini keyframe-nya sedikit loh ini. Ini udah nge-freeze-nya masya Allah, padahal kan tahu sendiri. Ini HP, padahal ini HP untuk penyimpannya itu masih banyak guys. Ini device gua untuk penyimpannya itu masih banyak, tapi bisa lag kayak gini. Gila bet nggak tuh ya. Ini kurasa kalau nggak CapCut nggak ada ini cok, asli lah, heran gua. Alik motion pun nggak segini parahnya loh. Gua biasanya kalau gabung nih di Alik motion itu ya biasanya tuh oke-oke aja cok, asli lah. Ini kenapa di CapCut jadi kayak gini ya? Gua sebenarnya tuh lagi nyari ini guys, nyari config untuk FPS ya, biar ini loh guys, biar enggak apa namanya, biar enggak lag ketika dipakai untuk ngedit ataupun pakai main game gitu loh. Aplikasinya sih yang dipasang FPS itu, bukan sinyalnya. Jadi yang udah gue bilang tadi ya, untuk caranya itu sama banget gitu. Tinggal kita lakuin penghalusan aja di sini. Tadi kan udah kita bentuk ya. Keyframe itu kan fungsinya untuk ngunci ini ya, pergerakan ya. Jadi yang kita kunci ya yang itulah yang kita hapus tambah, nah ya itu. Pokoknya kalau kalian nggak tahu keyframe itu fungsinya untuk apa, keyframe itu kuncinya untuk mengunci sebuah pergerakan ya, bukan pergerakanmu sama dia gitu, tapi pergerakan ini yang dikunci, pergerakan jiji gitu dikunci. Nah ini guys, aduh es apa? Woi, es apa? Es taruh. Ambil ke aku. Ida di ambil ke. Jadi mau ambil mbak dewa aja kon. Kecil lah. Cahaya kak. Agi aku yang balikinnya. Ngeyel nian kau ini emang. Emang enggak. Ku tak menyangka dirimu berdusta,
tinggalkan ku pergi. Bentar. Iya bener ring. Hati-hati dengan hatiku, karena hatiku mudah layu. Jangan engkau merayu-rayu. Loh kok enggak ngecil, Cuk? Nah, ini kan ngecil seharusnya anjing. Nah gini seharusnya tuh. Perlambatan keluar, terus perlambatan. Pokoknya kita pasang perlambatan semua aja. Tuh, ya mungkin terasinya kayak gini, bentar. Nice. Langsung aja kita gas untuk penerapan efeknya guys. Untuk efek di sini gua pakai versi free aja ya, nggak ada setel private di sini. Ya soalnya emang ya emang ini set konten free gitu. Anjay lah. Oke, kalian pakai aja yang peregangan pixel guys pertama. Lalu kita perpendek 3 titik bit kayak gini. 4 titik bit ya, dari bit 1, 2, 3, 4. Oke. Terus untuk objeknya kalian pilih yang semua video aja, terus checklist dan kita geser ke sebelah kanannya kayak gini. Dan kita perpanjang kayak gini sampai bit yang keempat. Nah, kalau udah terus kita bisa tambahin keyframe di awal kayak gini. Terus kita setting aja buat putar 0, untuk putar kedua itu 50. Terus buat intensitas itu 0 juga, buat horizontal 100 dan vertikal 0. Lalu kita tambahin di lurusan bit kedua ya, ini kan bit pertamanya, ini bit kedua. Terus kita jadiin ininya itu 25 putar kedua, putar pertamanya ini jadi 15. Terus buat horizontalnya jadi 50 guys. Nah, terus langkah selanjutnya untuk yang terakhir kita setting 0 semua. Nah, ini kalau udah checklist saja dan tinggal kita masukin aja grafik yang kuadrat keluar dan kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Nah, kalau udah salin lagi dan kita setting untuk keyframe pertama kita bikin yang 100, horizontal 0, putar kedua ya, putar pertama 0, putar kedua 100, intensitas 0, horizontal 0 dan vertikalnya 100 checklist. Ini rumus pasaran banget, jadi kurasa udah banyak yang tahu ya. Untuk putar yang kedua ini kan bikin 75 aja, dan buat horizontal biarin, vertikal bikin 100. Lalu untuk keyframe yang ketiga atur aja putar yang kedua jadi 100, horizontal, intensitas, vertikal jadi 100. Nah, kayak gini guys ya. Jadi cuma dua, putar kedua dan vertikal yang dibikin 100. Nanti hasilnya tuh kayak gini untuk sementara. Nah, gitu ya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita bakal cari yang namanya efek lagi ya. Di sini tuh sedikit gua kasih bonus juga buat kalian yang belum pernah dapat style ini. Soalnya ini tuh cuma ada di sini ya. Sekali lagi gua perjelas, di sini tuh cuma ada di sini. Oke. Di kreator lain kagak ada yang nge-share rumus ini. Oke. Jadi kalian catat baik-baik untuk rumus ini. Siapa tahu biskunya video ini hilang. Untuk kecepatan kalian bikin di 10 aja. 0 aja juga nggak apa-apa sih, tapi bagusnya 10 aja deh. Aku takkan pergi meninggalkan cinta ini. Oh, alah babi. Nah, sip. Terus untuk putar kedua bikin 0 checklist. Nah, terus angka selanjutnya di sini tinggal kita terapin keyframe di akhir dan kita bikin 100 untuk putarnya. Nah, kayak gini guys ya. Tuh ya. Nah, terus tinggal kita salin lagi dan kita ganti lagi dengan efek yang ada di menu lensa. Kita cari yang namanya kabel chrome. Ini checklist aja. Terus kita perpanjang sampai kayak gini. Nah, jadi sejajar dengan efek berengan pixel. Oke. Terus kita bisa kasih keyframe aja di awal kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Dan terus ininya bikin di 0. Oke. Ini juga 0. Di tengah-tengah sini baru kita bikin 10 untuk kaburnya. 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, 10 sampai 15 sih, ya. Checklist dan kita masukin grafik. Kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Oke.
Lalu kita salin lagi guys, dan salin lagi dan kita ganti dengan efek ini guys, apa ya namanya ya? Ini kan soalnya berubah semua ini namanya nying. Kok gua lupa ya tiba-tiba ya. Ya apa ya nying ya? Sudut apa sih itu namanya nying anjing. Bener guys? Oh, lah iya di sini tuh namanya tuh sudut lebar, baru ingat gue. Sudut lebar. Nah, ini dia guys. Dan namanya tuh berubah menjadi with angel guys ya, agak lain memang ya. Nah, terus kita pilih objek yang overlay aja. Nah, gitu. Terus gimana Bang? Terus ya, sabar gitu. Kita tambahin keyframe di awal dan kita bikin 0. Ya pokoknya kalian catat aja untuk rumus ini ya, siapa tahu ini video besok hilang gitu. Biasanya itu sedikit membongkar setel private gitu. Oke, di sini tinggal kita masukin aja grafik kuadrat masuk dan kuadrat keluar. Dan kita salin 2 kali, oke. Tum. Anjay. Terus kita pilih efek video lagi dan kita tetap di menu kita pindah ke klub malam. Kita tunggu sampai kebuka. Oke, di sini udah kebuka untuk efeknya ya guys ya. Nah, di sini kita langsung aja cari yang namanya itu jitter. Kenapa jitter vertical nih? Mana we? Mana sih, Cok? Jitter blur. Diam. Tadi ada loh. Nah, ini dia. Jitter blur gitu. Dia tuh di menu klub malam ya guys. Nah, ini ada kan anak anjing emang. Oke, dan kita bikin pasin aja kayak gini. No problem lah. Kok bisa gitu? Kok bisa kayak gini efeknya? Goblok sekali. Nah, kita pasin dan ini kan kita bikin sependek mungkin dan kita bikin di tengah-tengah di antara bit. Nah, kayak gini guys ya, cukup segitu aja. Dan kita tambahin keyframe di awal dan bikin ininya tuh di 80. Nah, gitu ya. Apa ya ini? Filter untuk warna itu biarin aja di 0 gitu. Terus buat yang di akhir ini tambahin keyframe dan bikin warna 100 nih gitu. Dan hasilnya kurang lebih kayak ini ntar guys. Nah gitu, gila. Tambahin lagi, kita pilih efek video lagi untuk efek apa ya? Cermin di menu lensa. Ini durasi udah hampir setengah jam ya, setengah jam. Iya bener, hampir setengah jam. Untuk cermin kalian pilih yang objeknya semua video ya. Terus kita pasin di titik bit 2 dan 3. Atau bit yang pendek lagi, sekalian udah tahu kan bit pendek itu letaknya sebuah mirror ya. Nah kayak gini. Salah. Nah ini yang jauh lebih pendek. Nah terus kita bakal salin lagi guys, dan kita terapin di sini juga. Nah pokoknya guys ya, ini kan cermin, ini kan enggak cermin. Nah gitu, paham lah ya. Terus untuk peregangan piston ini kalian salin aja kayak gini guys. Untuk penerapan efek di foto ketiga ntar sama pokoknya, jadi tinggal kita salin aja ntar ya. Pokoknya ini kita selesain aja dulu di foto yang kedua. Pokoknya kalau foto kedua selesai, foto ketiga selesai. Kenapa? Karena sama gitu penerapan efeknya itu sama gitu guys. Jadi nggak usah manja gitu lah ya. Nah di sini kan kayak gini guys, kayak gini. Kok ini agak lain ini, ada yang beda ini, bentar. Oke, dan di sini tuh caranya kita pilih video. Terus kita cari lagi, tetap di menu lensa, kita tunggu sampai efeknya kebuka. Nah, kita cari yang namanya pantulan segala arah. Pantulan segala arah. Kalian cari aja di kreator lain, nggak akan ada yang nge-share rumus ini. Di Sair itu emang agak-agak guys ya, agak-agak. Jadi orangnya itu emang agak-agak. Jadi ya udah dapet orang yang agak-agak, jadinya ya agak-agak gitu. Oke, untuk durasinya itu dari sini, tengah-tengah sini sampai sini. Dah, pokoknya situ-situ aja, pikir aja sendiri. Untuk objek semua video checklist, oke. Dari sini kita bisa setting aja, kasih keyframe di awal, putar bikin 100, rentang bikin 100, kaburnya 0 dan arts mover itu 0.
Udah itu aja sih yang harus diubah. Udah, lainnya nggak usah. Oke, itu aja. Checklist. Bentar. Yang di awal, keyframe awal untuk vertikal ini guys, kalian naikin di sekitar 70 aja. Woi, 70 cuk. Nah, gini. Terus di sini buat yang di akhir tambahin keyframe. Dan setting untuk vertikalnya ini turun ke bawah. Ya, kalian bisa atur di 45. Bisa kalian atur di 50 lagi juga bisa guys ya. Gitu. Oke, sesimpel itu. Terus untuk grafiknya apa bang? Grafiknya kalian pakai aja yang kublik keluar. Oh ya, si pinter kali aku ini. Aku ini sangat-sangat pintar sampai lupa di sini kan ada bit yang ke berapa ini ya? Bit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di bit ke-7 ini kan tambahin keyframe dulu. Nah, kayak gini. Ini pastikan tetap di 70 guys, tetap di 70. Nah, terus buat keyframe di awal ini kan bikin 50, jangan diberubah. Nah, jadi konsepnya di sini kita masukin grafik yang perlambatan dan ini tuh yang kublik. Kublik keluar. Nah, gini. Jadi tuh kayak gini deh ntar. Sebenarnya tuh nggak kayak gini guys, tapi berhubung ini tuh versi free ya, jadi rada aneh gitu. Seharusnya ini tuh yang dipakai bergangan pixelnya ini tuh bergangan pixel yang kenyal itu loh guys, yang kayak Zuli itu. Nah itu. Tapi itu private mau dibagi ya, jadi ya maklumin aja ntar hasilnya bakal kayak ini, bem gitu. Tapi bagus sih, ntar kita bakal kasih zoom pudar kayak gini ya, ntar bakalnya ya bakal bagus. Gimana kalau dipegang se-AR tuh tetap bagus ya, anjay gitu. Oke, ini kita perbesar aja kayak gini. Kayak gini. Terus kita tambahin keyframe aja di awal, dan di sini itu durasinya di 1,4 aja. Tambahin keyframe lagi dan kita perbesar lagi dan kita bikin kasih grafik ya. Bergrafiknya itu kalau masukin yang kubik keluar, terus kita pilih campuran split dan kita pilih yang ujung ya, yang akhir, dan campuran dan bikin opasitas menjadi 0. Checklist guys, dan hasilnya tuh kayak gini guys. Nah gitu ya. Oh ini itu sebenarnya itu bagus banget, seharusnya nggak kayak gitu, tapi berhubung ini tuh setelan PP nya kayak gitu ya, kayak gitu sebenarnya, tapi no problem lah. Oke, di sini next kita bakal efek cermin ini kita salin aja. Salin oi. Nah, oke. Ini kan ada bit pendek lagi, tinggal tampil aja efek cerminnya dan kita salin lagi. Dan kita terapin di sini, guys. Nah, ini, oke. Dan buat yang di akhir sini kita terapin juga. Kita terapin di sini. Nah, kayak gini. Pokoknya cermin enggak cermin gitu ya. Kalau yang setelah hentakan. Jadi ini kan habis hentakan tuh. Nah, ini kan habis hentakan, ini tinggal cermin, enggak gitu. Oke. Terus di sini tuh jilid blurnya kita salin juga, jitter blur. Nah, ini. Nah, itu bisa masuk situ. Tadi ditempel nggak bisa. Bentar, ini emang kagak semua video tuh loh. Lah iya semua video gitu kok. Nah. Oke. Nah, gitu guys ya. Terus di sini tuh tinggal kita penerapan efek ini. Distorsi ya. Dimulai dari video yang pendek ini, guys. Terusin aja dan kita ganti dengan efek riak ya, kok distorsi. Ya, di menu distorsi maksudnya itu. Itu dia, oke. Riak. Nah, riak yang ini guys, yang settingannya itu banyak kayak gini ya. Ada 5 settingan, 1 2 3 4 5 6. 6 malahan. Settingan terbanyak sih. Kita tambahin keyframe di awal, pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukuran jadi 40 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus buat kecepatan 0, intensitas 0, putar 100. Oke, nice. Tambahin keyframe di akhir, atur kecepatan 31. Terus untuk ukurannya 31 juga, dan buat putarnya ini 0. Nah, oke, dan masukin grafik yang kublik keluar. Nah, lalu kita salin aja dan kita tempel di depannya titik bit ini. Nah, dan kita perpanjang aja kayak gini. Nah, tambahin keyframe lagi, hapus tengah, tambahin grafik lagi, kublik keluar. Habis itu kita salin lagi yang pendek, biar enak gitu loh guys. Kalau yang pendek itu, jadi itu kita tuh nggak nyeting ulang ya, tinggal kayak gini doang. Tarik sampai mentok.
Nah, tambahin keyframe, hapus yang di tengah, kasih grafik yang copy keluar, pilih yang pendek lagi. Nah kayak gini, dan kita pasin. Nah gitu guys. Saya lagi, dan kita tarik. Nah oke, udah selesai ya. Grafik publik keluar. Yang airnya ini pasang juga nggak? Pasang aja lah cok, biar nggak iri dia anjay. Nah gini, pokoknya untuk efek yang berada di foto ketiga itu sama banget kayak yang foto kedua ini guys ya. Untuk settingannya tinggal kalian pas-pasnya saja dengan titik bitnya. Oke, di sini tugas selanjutnya tinggal kita sana aja untuk efek react ini masing-masing menjadi 4 efek. Udah 4 ya. 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 wih. Nah oke, ntar hasilnya kayak gini guys. Ya gitulah ya. Nah itu. Nah langkah selanjutnya ini yang kurang, tinggal efek kabur miring dong, efek kaburnya doang ya. Nah efek kaburnya kan pasti pada hilang ya. Makanya difavoritin biar nggak hilang. Gue juga kagak tahu coy itu kemana larinya efek kabur, sumpah anjing. Di efek lensa nggak ada coy, di menu pencarian juga nggak ada. Tapi kan udah gua favoritin, jadi untung cok nggak hilang anjing. Jadi kalau kan nggak ada efek kaburnya kan bisa pakai motion blur ya, motion blur juga bisa dah. Gitu. Banyak yang hilang anjing efek sekarang cok. Nggak tahu lah gua. Emang capcut ya anjing lama-lama. Tahu gini dari dulu gua pakai AM gitu. Tapi berhubung udah terlanjur dalam sama nih CapCut ya, mau pensi pun susah gitu. Udah terlanjur dalam cok, terlanjur dalam mencintainya. Sakit sih emang. Jadi gua harap kalian bisa bersabar dengan cobaan ini ya guys ya. Kita hadapin sama-sama, kita hadapin bareng-bareng ya. Kalian nggak sendirian. Gua sebenarnya bikin konten ini sambil gabut cok, sih cok. Weh cuaca kalian di situ mana gimana weh? Panas apa kagak? Di sini panas bet sumpah anjing. Rasanya tuh kayak ini nerakanya bocor halus. Buset, neraka bisa bocor halus cok. Bisa aja sih. Kagak bisa dong. Neraka bocor gimana coba konsepnya? Dah, ini udah kelar. Oh ya, bikin GTPS-nya belum. GTPS-nya itu pakai ini ya, yang udah gua bilang tadi, pakai ruang berputar guys di GTPS-nya tuh. Apaan ini apa lagi? Nah ini. Oke, caranya tuh ini bentar, durasinya masih cukup enggak? 38 bagus, 40-an menit, 40 menitan, gila gak ada otak. Oke, intinya gini, ntar kalian terusin aja ya. Pokoknya intinya gini, gua kasih konsep, gua kasih rumus. Ini ruang berputar, ingat-ingat ruang berputar. Kasih keyframe di awal, oke. Ukurannya 100, putarnya 100, putar yang kedua ketiga gimana sih, putar yang kedua 0, filternya juga 0. Jumlah ini jumlah ya. Jumlah ini kami bikin di 10. Jebem. Udah. Kalau udah tinggal kita tambahin keyframe terus setiap lurusan bit. Nah, kita tambahin keyframe di efek lurusan dengan titik bit. Nah, kalian terusin aja kayak gini ya sampai di akhir, oke? Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kita giniin aja. Nah, yang di tengah ini guys, yang di antara bit dan di antara keyframe yang ada di ruang berputar ini kalian tambahin keyframe. Dan putar kedua ini kan ubah aja. Ini terserah kalian. Ini kan untuk miring-miringnya ini loh guys, untuk miring. Nah, ini miring gitu. Itu terserah kalian ya mau di ke berapa ya. Di sini gua bakal pakai aja di angka 8. Aja 7 lah. Ribet bet. 7 pun jadilah ya. Nah, 7 semua gitu ya, tapi ya jangan 7 situ 8 gitu. Pokoknya 7 semua gitu. Nah, kalian pasin aja kayak gitu ya sampai akhir, kan lanjutin aja sendiri. Ini tanggung bet. Asu.
Sumau baramin tolatihi. Oke, untuk grafiknya itu kalian masukin aja yang bangsat, aku belum masukin, cok. Nah, untuk grafiknya itu yang perlambatan dan yang masuk. Oke. Perlambatan masuk. Oke. Perlambatan masuk. Nah, gitu. Itu untuk grafik yang kalian harus pakai gitu tuh. Nah, oke guys, donasinya tuh kurang lebih kayak gini jadi tipsnya tuh. Ini bagus. Dah, gitu aja guys ya. Untuk openingnya kalian bikin sendiri aja ya, ribet anjing. Opening bikin sendiri, CC bikin sendiri. CC udah sering gua nge-share di YouTube, CC banyak. Opening pun ada gua nge-share di CC tuh, opening AM tuh ada tuh versi CapCut. Jadi untuk efek yang berada di foto yang ketiga ini guys, tinggal kalian salin-salin aja ya ke ini. Tuh ya. Untuk transisi ini, nah ininya itu bisa kalian salin aja transisi yang di sini dan pindahin aja di sini. Pasin aja pakai titik bit ataupun setting ulang. Pokoknya efeknya sama, settingannya sama, yang digunainnya cuma ini nih lah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Ya semoga kalian paham lah ya. Soalnya ini tuh jijinya durasi panjang dan ini tuh jiji berkelas dan wajar. Dan udah memper ya kalau lama durasinya ya. Jadi buat kalian yang baru join ke CapCut, gue rasa otaknya muyeng ya. Jadi ya maklum lah ya. Oke. Untuk next time mau bikin JJ gimana lagi, kalau mau request sound tinggal request aja ya, ataupun request JJ itu tinggal request aja guys ya. Selalu gua terima requestan kalian. Oke, di sini gua Saer, pamit, sampai jumpa di